Halo semuanya, video ini merupakan case keempat, yaitu tugas kelompok dari mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Ibu Septia Refli SPD MSI, yang dimana tugas ini berjudul penyelesaian persamaan diferensial biasa menggunakan metode Euler dan Heun. Nah, adapun nama kelompok saya yaitu Putri Triafni dengan NIM 2201010005. Saya sendiri Rifewan Desutagalung dengan NIM 2201010010. Dan terakhir adalah Kartika Karenina dengan NIM 2201010011. Baik, jadi video ini selanjutnya adalah tentang pendahuluan, di mana kita harus tahu apa itu PDB. Yang kedua itu selanjutnya ada tinjauan pustaka, lalu ada flowchart ataupun algoritma pemrograman. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan analisis yang kami kasih, dan yang keenam adalah ditutup dengan kesimpulan. Baik, yang pertama itu adalah pendahuluan, di mana PDB itu persamaan diferensial biasa yang merupakan alat matematis fundamental yang digunakan untuk menggambarkan perubahan sistem seiring waktu, relevan dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, biologi, dan ekonomi. Nah, jadi banyak PDB di dunia nyata tidak memiliki solusi analitis eksaknya, terutama yang bersifat non-linear ataupun memiliki kondisi awal rumit, sehingga memerlukan pendekatan numerik. Nah, jadi metode Euler dan metode Heun yang nantinya kami pilih untuk penyelesaian pada persamaan yang kami cantumkan, di mana metode Euler meskipun sederhana dan mudah diimplementasikan, memiliki keterbatasan dalam hal akurasi dan stabilitas. Sebaliknya dengan metode Heun yang dikenal sebagai metode Runge-Kutta orde kedua, menawarkan akurasi dan stabilitas lebih tinggi dengan menggunakan pendekatan prediktor ataupun korektor, meskipun memerlukan lebih banyak perhitungan. Jadi pada Heun itu nanti kita bakal belajar bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, jadi pemahaman dan penerapan kedua metode ini sangat penting untuk mengatasi tantangan dalam penyelesaian PDB dan untuk membandingkan kelebihan serta keterbatasan masing-masing metode dalam konteks tersebut. Jadi nanti bakalan kita simpulkan mana metode yang bakalan lebih efisien untuk menyelesaikan suatu fungsi ataupun persamaan. Nah, jadi seperti yang sudah saya bilang, jadi PDB itu adalah suatu persamaan diferensial jika fungsi yang tidak diketahui hanya bergantung pada satu peubah bebas atau hanya melibatkan satu variabel bebasnya. Nah, jadi PDB dan persamaan PDP itu suatu persamaan diferensial biasa orde N adalah persamaan berbentuk f, x, y, y aksen, y double aksen, y triple aksen sampai yn sama dengan 0, yang menyatakan hubungan antara peubah bebas yaitu x dengan peubah terkait yaitu yx dan turunannya yaitu y aksen dan y double aksen sampai yn. Jadi suatu persamaan diferensial disebut mempunyai orde n jika turunan yang tertinggi dalam persamaan diferensial tersebut adalah turunan ke n PDB orde 1, yaitu PDB yang turunan tertingginya adalah turunan pertamanya. Nah, jadi untuk fungsi atau persamaan yang kami gunakan yaitu dari dy per dx sama dengan 1,5 x kuadrat dikurang 10x ditambah 8. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Triafni dengan NIM 2201010005. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi metode integrasi numerik. Nah, di mana kami menggunakan dua metode. Yang pertama itu ada metode Euler dan yang kedua ada metode Heun. Di mana pada metode Euler ini adalah salah satu metode numerik dasar yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau disebut PDB. Nah, di mana metode Euler ini merupakan metode eksplisit yang paling sederhana untuk memecahkan masalah nilai awal atau initial value problems. Nah, prinsip dasar sendiri dari metode Euler ini
untuk mendekati solusi dari PDB dengan menggunakan langkah-langkah kecil sepanjang kurva solusi. Nah, yang kedua itu ada metode Heun, di mana metode Heun ini juga dikenal sebagai metode Euler yang diperbaiki atau dimodified Euler method, di mana pada metode ini untuk menggabungkan kelebihan dari metode eksplisit sederhana dengan koreksi tambahan untuk meningkatkan akurasi. Nah, prinsip dasarnya sendiri yaitu memiliki dua langkah perhitungan, yang dimana satu langkah prediksi menggunakan metode Euler dan satu langkah koreksi dengan mengambil rata-rata kemiringan antara titik awal dan titik prediksi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas metode Euler dulu. Nah, pada metode Euler atau disebut juga metode orde pertama karena pencarian dalam persamaannya hanya mengambil sampai orde pertama saja. Nah, metode Euler juga menggunakan bantuan dari Dirac-Taylor. Nah, di mana di sini ada persamaan dy per dx sama dengan fx dikali y dan nilai awalnya itu bisa disebut dengan x0 atau juga sama dengan y0. Nah, misalkan yr sama dengan YXR adalah hampiran Y dan X1 yang dihitung dengan metode Euler. Nah, dalam hal ini juga XR ini juga sama dengan X0 atau X awal ditambah dengan RH-nya. Nah, untuk nilai R itu sendiri yaitu dimulai dari 0 dan sampai seterusnya. Nah, metode Euler ini juga diturunkan dengan cara menguraikan Y XR ditambah 1 di sekitar XR ke dalam Dirac-Taylor. Nah, untuk persamaannya seperti ini, yaitu dengan menggunakan turunan Y aksen, dan Y double aksen, dan seterusnya. Nah, bila persamaan di atas dipotong sampai suku orde ketiga, maka akan diperoleh persamaan seperti ini. Nah, di mana YXR ditambah 1 sama dengan YXR ditambah XR ditambah 1 dikurang XR per 1 faktorial. Y aksennya yaitu XR ditambah XR ditambah 1 dikurang XR pangkat 2 per 2 faktorial. Dan Y double aksennya itu dikali T. XR itu lebih kecil dari T. Nah, ini juga lebih kecil dari XR ditambah 1. Dan untuk Y aksen XR-nya sama dengan FXR dikali YR. Maka persamaan sebelumnya itu dapat ditulis menjadi YXR tambah 1 sama dengan YXR ditambah HF XR dikali YR ditambah H pangkat 2 per 2 Y double aksen T. Nah, selanjutnya dua suku pertama persamaan, dimana di sini YXR ditambah 1 sama dengan YXR ditambah HF XR dikali YR dibagi R sama dengan nilai R-nya ini seperti yang tadi dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, metode Euler ini disebut juga dengan metode orde pertama karena pada persamaan di atas kita hanya mengambil sampai suku orde pertama saja. Untuk menyederhanakan penulisan, persamaan juga dapat ditulis lebih singkat sebagai YR ditambah 1 sama dengan YR ditambah HFR. Nah, untuk galat pemotongannya atau truncation error-nya yaitu bisa diperoleh dengan EP sama dengan setengah ditambah H pangkat 2 Y double aksen T sama dengan 0 H kuadrat. Nah, untuk galat longgokan atau kumulatif error-nya yaitu E total sama dengan Y kali B sejati atau dikurang dengan nilai Euler-nya. Nah, dalam soal persamaan yang kami ambil itu ada dy per dx sama dengan 1,5 x kuadrat dikurang 10x ditambah 8. Nah, kita di sini akan mencari solusi analitiknya dulu. Nah, dimana pada solusi analitiknya itu bisa kita cari dengan cara seperti ini. dy sama dengan 1,5 x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 8 dx. Lalu kita integralkan dy sama dengan integral dari 1,5 x kuadrat dikurang 10x ditambah 8 dx. Nah, ini akan menghasilkan nilai y sama dengan 0,5 x pangkat 3
dikurang 5x pangkat 2 ditambah 8x. Nah, dimana pada solusi numerik menggunakan Excel dengan metode Euler ini ada rumusnya, dimana Y XR ditambah 1 sama dengan YR ditambah HF XR dikali YR. Nah, di sini ada hasil solusi numerik dari metode Euler dengan menggunakan Excel. Nah, dimana di sini saya akan jelaskan pada XI ini sama saja dengan yang dinamakan dengan X awal. X awal dari persamaannya itu adalah 0. Nah, di sini karena X awalnya 0 dan nilai H-nya itu sama dengan 0,5. Atau di sini saya akan menjelaskannya dengan Excel saja. Nah, di sini kawan-kawan sudah bisa lihat di mana kami memiliki persamaan yang tadi, yaitu dy per dx sama dengan 1,5x kuadrat ditambah 10x ditambah 8. Nah, di mana nilai x0 itu adalah 0 dan y0-nya adalah 1 dan dx atau nilai h-nya itu adalah 0,5 atau ini bisa disebut dengan delta x. Nah, untuk mencarinya itu langsung saja kita buat xi atau bisa disebut juga dengan x0-nya. Nah, di sini ditulis 0 dan untuk baris berikutnya itu adalah nilai delta x-nya yaitu 0,5, dan untuk setiap baris selanjutnya itu akan ditambahkan dengan 0,5. Jadi hasilnya bisa langsung kita tarik aja kayak gini sampai ke iterasi ketiga. Nah, lalu untuk Y eksak, di mana Y eksak ini bisa langsung kita substitusikan nilainya, yaitu dengan rumus rumus seperti ini, di mana rumusnya itu H atau delta X-nya yaitu 0,5 dikali dengan nilai analitiknya tadi, di mana tadi kita peroleh nilai analitiknya. Nilai analitiknya yaitu 0,5 X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 ditambah 8X. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ini akan menghasilkan nilai Y eksaknya itu 1 dan seterusnya sampai dengan yang ketiga yaitu negatif 6,5. Nah, untuk nilai Y1 ditambah 1 ini adalah nilai Y awalnya, di mana di sini sudah diketahui Y0-nya atau Y awalnya itu adalah 1, maka kita langsung saja buat 1. Nah, untuk mencari fxi dikali yi ini sama saja seperti rumus pada metode Euler tadi, di mana menggunakan yxr dikali yr. Nah, untuk nilainya sendiri ini untuk sudah diketahui nilai xi dikali yi-nya itu dari nilai persamaannya yaitu 1,5 x pangkat 2 dikurang 10x ditambah dengan 8. Nah, di sini akan menghasilkan nilai awalnya itu 8. Nah, untuk mengetahui nilai selanjutnya ini tinggal bisa kita tarik untuk mengetahui nilai pada iterasi ketiganya itu sampai dengan negatif 8,5. Nah, jika sudah mendapatkan nilai ini, maka pada nilai Euler-nya sendiri yang kedua ini bisa kita cari dengan rumusnya, dengan rumus yaitu nilai awal Y0 atau dengan 1 ini, yang ini itu ditambah dengan nilai delta X-nya atau nilai H-nya yaitu 0,5, lalu dikali dengan nilai hasil awal dari rumus yang F xi dikali yi. Nah, maka akan menghasilkan nilai 5. Nah, jika ingin melihat hasil selanjutnya, ini langsung saja seperti biasa kita tarik. Nah, untuk sampai dengan
nilai iterasi ketiga yaitu negatif 2,1875. Nah, selanjutnya, untuk nilai errornya itu bisa saja langsung kita cari menggunakan rumus error sebenarnya, di mana rumusnya itu seperti ini, yaitu nilai sejati nilai mutlak dalam kurung yaitu nilai eksaknya tadi yang ini dikurang dengan nilai Y Euler yaitu yang 5 ini, lalu dibagi dengan nilai eksak, lalu dikali dengan 100. Nah, maka akan menghasilkan nilai error yaitu 31,147 sekian persen. Nah, jika ingin kita melihat sampai dengan iterasi ketiga, langsung kita tarik saja. Nah, dia akan menghasilkan nilai seperti ini sampai dengan nilai errornya 66,346 sekian persen. Nah, begini cara untuk mencari nilai PDB dengan metode Euler tadi. Nah, dari hasil Excel yang sudah kita pelajari tadi, di sini sama hasilnya sama yang di Excel. Nah, untuk selanjutnya itu ada metode HUN yang akan disampaikan oleh teman saya. Nah, mungkin sekian dari saya untuk metode Euler-nya. Terima kasih. Baik, di sini saya Kartika Karinina ingin menjelaskan mengenai metode HUN, yang dimana metode HUN ini sendiri merupakan penyempurnaan dari metode Euler yang belum sempurna gitu. Nah, jadi metode HUN sendiri itu mengintegrasikan kedua ruas persamaan dari XR sampai XR tambah 1, yang dimana Y aksen X itu sama dengan Fx kali Y dalam kurung X. Nah, dan dimana integral XR sampai XR tambah 1 F XY X dx sama dengan XR integral XR sampai dengan XR tambah 1 Y aksen X dx atau sama dengan YR tambah 1 dikurang YR, dan menjadi YR tambah 1 itu sama dengan YR ditambah integral XR sampai XR tambah 1 F dikalikan dengan XY X dx, dan suku yang mengandung integral di ruas kanan dari integral XR sampai XR tambah 1 Fxy X dx itu dapat diselesaikan dengan kaidah trapesium, menjadi integral XR sampai dengan XR tambah 1 Fxy X dx itu sama dengan H/2 kurung siku Fxr YR ditambah Fxr tambah 1 YR tambah 1, sehingga YR tambah 1-nya itu sama dengan YR ditambah H/2 kurung siku F XR YR ditambah Fxr tambah 1 YR tambah 1. Dengan prediktornya atau solusi untuk perkiraan awal itu YR tambah 1 sama dengan YR ditambah HF XR YR, dan korektornya yaitu HUN sendiri YR tambah 1 sama dengan YR ditambah H/2 kurung siku F XR YR ditambah F XR tambah 1 YR tambah 1. Dan biasanya prediktornya ini kita bisa mendapatkan nilainya dari metode Euler itu sendiri. Jadi korektornya ke metode HUN. Dan untuk satu kesatuannya, jadi kita bisa menyimpulkan untuk metode HUN sendiri itu YR tambah 1 sama dengan YR ditambah H/2 kurung siku F XR YR ditambah F XR YR ditambah F XR tambah 1 YR tambah 1. Dengan galet metode HUN itu sendiri itu EP sama dengan negatif H/3 per 12 negatif H pangkat 3 per 12 di double aksen T atau OH pangkat 3 dengan XR kurang dari T kurang dari XR tambah 1. Nah, dari metode HUN yang tadi sendiri kita akan memiliki persamaan 1,5x kuadrat dikurang 10x ditambah 8 dengan DG-nya itu 1,5x kuadrat dikurang 10x ditambah 8 dx, dengan integral dy itu sama dengan integral 1,5x kuadrat dikurang 10x ditambah 8 dx menghasilkan y sama dengan 0,5x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 8x. Dan di sini solusi numerik untuk metode HUN sendiri kami menggunakan Excel, di mana metode HUN rumusnya seperti dari sudah saya bilang tadi, dengan X0 kami mulai dari 0, Y0 nya
bernilai 1, dx atau h-nya itu bernilai 0,5. Nah, mungkin kita langsung saja ke Excel-nya. Nah, di sini terdapat metode Hoon yang dimana untuk nilai xi, y exact, fxi, y itu kita ambil dari metode Euler yang sebelumnya. Oke, nah lalu di sini seperti sebelumnya, untuk mencari fxi, y kita masukkan nilai dari rumus yang telah kita miliki. Kita masukkan saja x-nya, kita ganti dengan nilai dari x itu sendiri. Karena kita memiliki dx 0,5, jadi kita mulai dari 0, 0,5, 1 sampai dengan 3. Dan kebetulan y-nya kita akan mencari y3-nya ya. Jadi kita berhenti di iterasi yang nomor 3. Oke. Nah, lalu untuk mencari y0 ditambah 1, kita rumus yaitu sama dengan y tambah 1, y tambah 1, nilai ini 1 ditambah dengan h dx-nya, lalu kita kalikan dengan fxi. Lalu nanti teman-teman bisa tinggal ini save ke bawah saja. Dan y tambah 1-nya kita pakai nilai dimana kita memiliki nilai sebelumnya, nilai y plus 1 yang sebelumnya ditambahkan dengan h atau dx-nya, lalu kita kalikan dengan rata-rata kemiringannya. Nah, untuk rata-rata kemiringannya sendiri, yang dimana kita memiliki untuk fx ditambah 1, y0 ditambah 1, yang di sini kita tambahkan dengan fxy, lalu kita bagi dengan 2. Nah, kita langsung mendapatkan rata kemiringannya. Nah, y0 ditambah 1, lalu kita lanjut ke sini, kita ambil rata kemiringannya, lalu kita bisa mengisi y ditambah 1. Nah, sama seperti metode Euler, untuk errornya kita bisa memakai nilai mutlaknya atau absolut dari nilai y exactnya dikurangi dengan y baru atau y new, y tambah 1 dibagikan lagi dengan y exact, lalu kita kalikan dengan 100. Nah, di sini merupakan error persen, yang dimana pastinya lebih baik metode Hoon dibandingkan metode Euler, karena kita bisa melihat nilai errornya sendiri jauh lebih kecil nilai error menggunakan metode Hoon dibandingkan metode Euler. Nah, jadi kita masuk lagi ke PowerPoint-nya. Nah, sama untuk metode menggunakan Excel tadi, di mana metode Hoon sendiri error persennya lebih kecil dibandingkan metode Euler. Selanjutnya adalah algoritma pemrograman, yang dimana algoritma pemrograman nanti kita akan menguji coba menggunakan VS Code dengan bahasa Python, dimana yang pertama itu adalah mendefinisikan nilai fungsinya terlebih dahulu, yaitu fxy itu menghasilkan dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan 1,5x kuadrat dikurang 10x tambah 8. Nah, ini merupakan persamaan nantinya yang bakalan kita bahas. Yang kedua adalah yaitu penyelesaian dengan metode Euler. Nah, yaitu membuat list x values dan y values-nya, yaitu berisikan nilai awal x dan y. Selanjutnya menginisialisasikan x dan y, iterasi selama x kurang dari xn, yang nantinya program itu akan mengulang sampai dia x melebihi dari xn-nya. Yang selanjutnya adalah mengembalikan kepada list x dan y tersebut untuk mencari nilai ataupun titik x dan y. Nah, yang ketiga adalah metode Hoon, yang nantinya dalam pemrograman sama juga seperti metode Euler, tapi di sini yaitu Hoon akan lebih kompleks dengan menyertakan dua uji coba dari nilai Euler sebelumnya, yaitu dengan iterasi selama x kurang dari xn, dia akan menghitung solusi eksaks y eksaks pada x tambah h
lalu menghitung nilai fx y, hitung nilai y, baru menggunakan rumus Euler, lalu menghitung nilai fx tambah h, y prediksi, lalu menghitung rata-rata kemiringan, hitung nilai x, baru hitung nilai y, baru menggunakan metode Heun. Nah, hitung error sebagai error sama dengan yxx dikurang y0 dibagi yxx-nya dikali dengan 100. Nah, untuk menambahkan nilai-nilai ke dalam label dan update x dan y, kita akan mencetak di bagian list x dan y-nya. Yang keempat adalah kondisi awal, itu menginisialisasikan nilai x, 0, y0, h, dan xn. Jadi kondisi awal itu x0, y0. Nah, yang kelima adalah penyelesaian dengan metode Euler. Untuk memanggil fungsi Euler, kita memasukkan kode Euler pada pemrograman. Yang keenam adalah menyelesaikan dengan metode Heun. Kita menggunakan fungsi dari Heun pada pemrograman. Yang ketujuh adalah plot hasil ataupun grafik yang nantinya kita akan tampilkan dengan menggunakan fungsi matplotlib. Nah, ini adalah algoritma pemrograman yang dimana tadi kita memulai dengan start, lalu masuk ke proses persamaan yang kita pakai. Lalu selanjutnya adalah cari jumlah langkah n ataupun iterasi. Jadi kan tadi sebelumnya itu kita sudah memakai iterasinya yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, jadi jika error besar dari n, dia akan menghitung nilai y kembali, lalu diproses, lalu hasil dari proses akan tercetak nilai y ataupun result nilai y, lalu mencetak grafik nilai x dan y-nya, lalu n ataupun selesai. Nah, jadi solusi untuk Heun dan Euler ini kita menggunakan pemrograman Python. Jadi solusi menggunakan program Python, langsung saja kita ke Visual Studio Code, VS Code. Nah, ini dia pemrograman yang kita pakai. Ya, dimana kita harus mengimport nilai-nilai fungsi yang sudah ada yang di algoritma pemrograman sebelumnya, yaitu mengimport NumPy dan matplotlib untuk mencetak si grafiknya nanti. Nah, ini merupakan fungsi yang kita pakai untuk dy per dx-nya. Itu adalah fxy. Nah, selanjutnya adalah solusi eksaknya. Di sini yang kita pakai yang sudah dijelaskan oleh sebelum-sebelumnya, itu menggunakan 0,5 x pangkat 3 dikurang 5 x pangkat 2 ditambah 8 x tambah 1, yaitu untuk menyesuaikan dengan kondisi awal y0 sama dengan 1. Lalu ada masuk ke pemrograman metode Euler. Yang kita pakai adalah fungsi dari Euler ini. Lalu ini adalah x dan xy values, itu untuk menyimpan nilai x dan y. X sama dengan x0, y sama dengan y0-nya. Nah, lalu di sini adalah tabel untuk list untuk menyimpan data tabel, while x besar daripada xn-nya. Nah, di sini itu untuk menghitung solusi eksak di x tambahannya, lalu masuk untuk menghitung fxy, lalu menghitung y baru untuk menggunakan metode Euler, lalu selanjutnya menghitung error relatif dalam persen, lalu menyimpan data ke dalam tabel, lalu nilai y itu memperbarui nilai y sama dengan y underscore new, akan diperbarui terus untuk mencari nilai y, lalu x dan x values dan y values itu untuk menyimpan nilai x dan y untuk ke dalam list. Nah, setelah itu akan dikembalikan nilai x, y pada tabel. Lalu masuk ke metode Heun. Metode Heun sama juga seperti Euler, tapi kita menggunakan def Heun fx 0, y0, h dan xn-nya, x terakhirnya. Dimana x itu adalah x0 dan y0. Lalu masuk kepada tabel nilai, itu untuk menyimpan data tabelnya.
dan masuk pada pemrograman while x kecil dari xn seperti yang ada flowchart yang sudah saya jelaskan. Lalu masuk untuk menghitung solusi eksak di x tambah h, lalu menghitung f x y nya. Lalu untuk menghitung f x tambah h itu menggunakan y prediksi. Y prediksi yang ini adalah nilai dari prediksi Euler sebelumnya. Lalu menghitung rata-rata kemiringan pada Heun. Lalu ada menghitung error dengan relatif dalam persen menggunakan ABS di sini. Lalu ada table appended, itu menyimpan data ke dalam tabel, lalu mencetak untuk memperbarui nilai y dan x, lalu untuk menyimpan nilai y ke dalam list, dan begitu juga dengan nilai x ke dalam list. Nah, di sini adalah kondisi awal pada awal mula untuk pemrograman ataupun pengujian, yaitu x 0 sama dengan 0 dan y 0 sama dengan 1 dengan nilai sebelumnya. Lalu halnya itu 0,5 yang kita pakai, dan xn-nya itu adalah sampai iterasi ketiga. Maaf, bukan iterasi ketiga, tapi dia nanti akan xi-nya itu adalah nilai 3, dan itu dia akan stop mencetak ataupun mencari nilai selanjutnya, nilainya selanjutnya. Nah, lalu di sini adalah penyelesaian PDB dengan metode Euler. Ini fungsinya. Lalu menyimpan tabel hasil dengan print metode Euler, itu nanti akan mencetak nilai metode Euler, dan begitu juga untuk mencetak nilai metode Heun dengan persamaan yang sudah disertakan di sini tadi Euler. Nah, yang ini adalah penyelesaian pada PDB dengan metode Heun-nya di sini. Nah, nanti dari hasil yang sudah didapat akan mencetak pada nilai plot hasil sini, yaitu mencetak nilai hasil pada metode Euler, metode Heun, dan label sumbu X, sumbu Y, dan juga menampilkan legendanya ataupun nilai errornya, yaitu metode Euler dan Heun untuk PDB dy per dx dengan fungsi yang sudah disertakan, yaitu merupakan judul plotnya ataupun grafiknya, lalu menampilkan grid pada plot dan menampilkan grafiknya. Nah, ini merupakan output yang sudah setelah kita run metode Euler, Heun. Kita langsung kembali ke PPT saja biar lebih jelas. Nah, ini adalah outputnya. Jadi metode Euler dia sampai ke iterasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai 6 dia tidak lewat dari R besar daripada nilai errornya sini. Nah, R besar daripada N nya iterasinya, jadi dia sampai 2,50. Begitu juga dengan Heun dengan sampai iterasi ke 2,50 saja. Dan di Heun dia akan mencetak nilai metode Euler sebelumnya, tetapi dia nanti akan mencetak nilai pada Y0 I tambah 1 dan juga YI tambah satunya. Lalu ada rata-rata kemiringan, yaitu F XI tambah 1 dan Y0 I tambah satunya, lalu dengan nilai error. Nah, ini merupakan hasil output programnya, dan setelah ini adalah output program grafik metode Euler. Jadi metode Euler ini grafiknya pada tanda yang berwarna biru di sini, teman-teman, dan Heun pada warna merah dengan metode Euler dan Heun untuk PDB dengan fungsi yang sudah dicantumkan, yaitu dy per dx sama dengan 1,5x kuadrat dikurang 10x ditambah 8. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Mungkin analisis yang bisa kita sampaikan atau pembahasan yang bisa kita kaitkan antara metode Euler dan Heun, kita dapat melihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara solusi numerik dengan solusi analitik, dan hal ini itu menunjukkan bahwa metode Euler sendiri itu memiliki kesalahan yang cukup signifikan dalam permasalahan ini.
Dan terutama karena metode ini kan menggunakan aproksimasi linear untuk menghitung nilai. Dan metode Houn sendiri itu memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan metode Euler, dan kita bisa melihat bahwa kesalahan relatifnya itu lebih kecil ya dibandingkan dengan metode Euler untuk setiap nilai X-nya. Dan hal ini bisa disebabkan oleh fakta bahwa metode Houn sendiri itu mengambil rata-rata dari kemiringan pada dua titik untuk memperbaiki aproksimasinya dan menghasilkan solusi yang lebih dekat dengan solusi analitik. Dan secara umum metode Houn sendiri itu memberikan hasil yang lebih baik daripada metode Euler dalam permasalahan ini, dan perbedaan itu menunjukkan bahwa meskipun metode Houn lebih baik dalam mengurangi kesalahan dibandingkan metode Euler, masih ada keterbatasan dalam menghadapi kasus yang lebih kompleks, dan mungkin bakal terdapat metode yang lebih baik lagi seperti Runge-Kutta dan berbagai metode yang lainnya dibandingkan metode Houn ataupun Euler sendiri. Baik, terima kasih, mungkin itu dari saya. Nah, dari analisis yang sudah dijelaskan oleh Kartika, dapat kita simpulkan untuk bagian penutup, yaitu metode Euler dan Houn adalah dua teknik numerik dasar untuk penyelesaian persamaan diferensial biasa PDB. Dengan metode Euler, meskipun sederhana, seringkali memerlukan langkah kecil untuk akurasi yang memadai. Sementara itu pada metode Houn, yang merupakan peningkatan dari metode Euler, menggunakan pendekatan prediktor ataupun korektor untuk menghasilkan solusi yang lebih akurat dan stabil. Nah, pada PDB ini dengan fungsi daya per dx sama dengan 1,5 x kuadrat dikurang 10x ditambah 8, metode Houn terbukti memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan metode Euler. Nah, sekian saja video dari kami yang dapat kami sampaikan dengan materi PDB. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.